lihat yang pertama, mungkin teman-teman bisa lihat recordingnya atau ya dari Edward. Nah, kalau yang sekarang kita akan masuk materi kedua, yaitu yang design thinking. Oke, ini udah kelihatan harusnya. Nah, ini design thinking. Oke, yang pertama adalah kita akan ngebahas dikit nih, apa aja yang namanya human computer interactions, tingkat HCI dan juga hubungannya. Human computer interactions atau HCI yang biasa disingkat adalah desain interaksi. Desain interaksi yang udah ada dari tahun lama banget, dari tahun 1980-an. Tapi belakangan ini dia terkenal lagi karena adanya UI UX design gitu dan membentuk pengalaman pengguna dalam bidang-bidang yang lebih digital, contohnya kayak apps, website, dan lain-lain gitu. Dan ya salah satu orang terkenal di HCI, John M. Carroll, ngomong kalau sebenarnya HCI itu awalnya cuma fokus sama behaviornya user gitu. Tapi lama-kelamaan dengan perkembangan zaman dan sebagainya yang ada, uh, ini bukan cuma sekedar itu gitu, bukan cuma sekedar behavior, tapi juga ngomongin accessibility, ngomongin soal cognitive load. Cognitive load itu jadi kayak kemampuan orang untuk memproses kemampuan orang atau manusia dalam memproses informasi. Jadi disebut load itu adalah waktunya. Semakin sulit gitu, semakin unfamiliar, biasanya load-nya akan semakin banyak atau semakin lama. Jadi orang tuh ngertinya akan makin lama gitu. Tapi semakin ringan, semakin kayaknya gampang, orang ngertinya akan gampang gitu. Contohnya kita kalau kayak misalnya gosok gigi itu tuh udah sesuatu yang kognitif loadnya sangat rendah ya. Jadi kayak kita tahu tinggal tinggal ngambil sikatnya, naruh odol, langsung masuk. Kadang-kadang kita nggak mikir pelakunya. Itu adalah kognitif load yang sangat rendah gitu. Tapi yang susah itu contohnya ketika misalnya kita nemuin sesuatu yang baru gitu. Misalnya ketika kita belajar hal baru, ketika kita misalnya nyelesain kuis, nyelesain ujian, itu biasanya cognitive load-nya akan lebih tinggi. Gitu. Begitu juga ketika misalnya user pakai aplikasi baru yang dia bingung gitu, itu harus klik apa dan sebagainya, itu namanya cognitive load-nya cukup tinggi gitu. Uh, Terus juga perkembangannya juga makin luas dan masuk ke dalam aktivitas yang bahkan bukan cuma di online tapi juga di offline. Jadi bukan cuma sekedar uh, dari apa yang kita lakuin di apps atau di website, tapi juga yang kayak terjadi di luar itunya. Contohnya misalnya ketika kita pesen makanan pakai Gojek atau GoFood, terus nanti waktu nunggunya, terus juga ketika kita dapat makanannya kita abis itu baru abis itu kita ngasih review dan sebagainya, itu semua sebenarnya masuk dalam pengalaman user dan itu masuk dalam sebenarnya human computer interaction gitu kurang lebih. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk berempati sama user dan untuk mengantisipasi mereka supaya nggak salah gitu waktu make apps atau web kita. Uh, Terus juga jadinya kita bisa ngembangin cara yang lebih efisien dan efektif supaya user gampang make apps kita gitu. Dan yang ketiga juga pastinya kita pengen ngasih experience terbaik, interaksi yang lebih efisien dan juga aman bagi user gitu. Jadi kita pengen ngasih experience yang paling baik melalui produk digital kita, makanya itulah semua tujuannya HCI. Nah, HCI itu sebenarnya tadi pembuka aja untuk masuk dan salah satu yang uh, framework yang terkenal dari human computer interaction adalah design thinking gitu. Jadi design thinking hanya salah satu framework dari human computer interaction, tapi yang memang yang paling sering dipakai dan juga cukup terkenal gitu. Nah, design thinking sendiri itu ada 5, yaitu dari empathize, define, ideation, prototype, dan testing. Gue akan jelasin satu persatu. Ini kita skip aja. Nah, proses empathize design thinking itu adalah fase di mana kita memahamin masalahnya user. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya apa sih, terus tujuannya kita harus memahami juga keluhannya apa, masalah yang dialami itu apa,
Nah, cara untuk kita tahunya gimana? Caranya kita bisa wawancara atau kita bisa observasi secara langsung. Jadi kayak field research. Kita juga bisa pakai kuesioner, bisa pakai survei, bisa juga kita baca artikel atau review di Google juga bisa. Itu semua masuk dalam fase empathize. Terus kalau kita udah berempati, udah tahu nih misalnya masalahnya apa, terus kita mesti ngapain? Ya, berikutnya kita mesti nge-define gitu. Kita mesti memetakan masalah-masalah yang user ada gitu, supaya nggak pakai asumsi kita doang. Uh, kita harus ngebuat list, jadi apa aja yang harus diimprove dari produk kita sesuai dengan tadi hasil research-nya gitu. Nah, jadi biasanya setiap ngedesain app ataupun produk digital, kita pasti pakai namanya scope. Nah, scope itu artinya adalah kita biasanya ngerjain cuma dari sini sampai sini gitu. Kita nggak akan lebih dari itu gitu. Nah, itu disebutnya scope gitu. Nah, scope ini itu di fase define. Jadi kita nge-define sampai mana kita akan ngembangin di fase yang ini. Jadi fasenya tuh nggak langsung sekali desain selesai gitu loh teman-teman. Tapi misalnya ngedesain sampai sini dulu, develop launching, terus nanti habis itu baru ngebuat lagi. Jadi terus berkembang. Makanya kalau teman-teman perhatiin di Play Store, App Store, itu biasanya aplikasi-aplikasi apalagi yang udah gede kayak Gojek, kayak Grab, itu pasti sekarang tuh dia tulisannya kayak version misalnya 20.50.03. Artinya mereka udah ngalamin perubahan major sebanyak ke 20 kali, minor improvementnya udah berarti 50 dikali 20 tuh, udah lebih dari 1000 berarti versionnya. Dan juga 03 itu yang benar-benar minor banget, biasanya yang kayak bug fixing satu page, 2 page doang gitu. Kalau minor yang tengah itu biasanya ada fitur baru atau misalnya perubahan sesuatu tapi nggak berubah-berubah banget gitu. Nah, kalau yang major itu benar-benar misalnya fitur berubah banget, terus misalnya app-nya benar-benar keluarin versi yang benar baru gitu. Jadi kayak lumayan perubahan lumayan banyak gitu, ataupun ngeluarin fitur baru tapi cukup gede gitu skopnya, makanya masuknya ke major gitu. Nah, berikutnya kalau kita udah tahu skopnya sampai mana, baru kita berkreasi, kita ngeluarin semua ide kita sebagai desainer, tapi yang bisa juga sesuai dengan permasalahan dan juga solusi yang dibutuhin sama usernya itu sendiri. Nah, kalau kita udah bisa berkreasi nih teman-teman, kita bisa langsung ngebuat desainnya, tapi kita ngebuat prototipenya dulu. Jadi sebelum jadi yang akhirnya kita lihat sekarang, kita ngebuat miniatur atau prototipenya. Habis itu baru nanti kita biasanya komunikasi ke PM atau ke developer. Baru habis itu setelah mereka setuju juga, baru di develop dan launching. Dan terakhir, sebelum develop pun kita bisa nge-testing. Atau kadang-kadang setelah develop baru testing itu juga ada sih. Tapi biasanya sebelum develop ke testing, kita ngecek dulu apakah udah sesuai atau belum nih desain kita sama yang dimau sama user gitu. Dan pada tahapan ini akan muncul feedback dari user itu sendiri gitu, apakah cocok atau enggak gitu. Caranya gimana? Kita bisa pakai interview, kita tunjukin prototipe kita, user bisa ngeklik, kita bisa observasi apakah user paham atau enggak, atau kita juga bisa pakai cara A/B testing. Jadi 2 konsep, kita lihat mana yang lebih bagus di A atau si B, nomor 1 atau nomor 2. Itu juga bisa. Ada berbagai macam metode untuk testing. Teman-teman kalau mau pelajaran soal testing belajar bisa lihat banyak artikelnya. Tapi yang pasti testing itu lebih kita nguji mana yang lebih bagus gitu. Nah, sekarang kita bedah dulu fase empathize dan mapping. Pertama, empathize dulu, itu biasanya empathize map itu adalah tools untuk kita lebih berempati gitu. Tools dan framework untuk kita lebih berempati dengan cara kita nge-mapping jawaban-jawaban user gitu. Jadi kita misalnya kita interview nih. Nah, hasil interviewnya kita buat jadi kayak apa namanya? Bukan brainstorming. Nah, pokoknya yang bentuknya kayak bagan-bagan atau bentuknya kayak sticky notes, kita ngecek gitu. Jadi kita mapping apa aja sih sebenarnya hal yang dialami sama user gitu.
Nah, ini contoh empathize map. Jadi kita mapping apa yang user katakan, pikirkan, rasakan, dan juga lakukan gitu. Nah, sebelum lanjut, di sini juga ada case study fintech yang bisa dikerjakan, tapi kayaknya ntar untuk pengajarannya di akhir aja nggak apa-apa. Menurut aku, soalnya kalau langsung kayak gini setengah-setengah nggak, nanti teman-teman malah nggak dapet gitu maunya arahnya gimana. Oh, maaf, salah PPT, udah selesai. Oh ya, mind mapping benar. Mainnya pakai D. Iya, pikiran mapping benar. Jadi sama kayak empathize map adalah ya kayak mind mapping gitu. Oh, oke. Jadi nyatanya salah terakhir, tapi ini ada kita punya case tadi, tapi waktu kita terbatas ya teman-teman. Sekarang udah 20, 29, 20, 30 gitu. Sedangkan kalau aku zooming itu selesai di jam 9 pas gitu. Jadi mungkin aku dibandingkan untuk case tadi ini, aku lebih saja kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh tanya-tanya dulu. Jadi aku mau lihat dulu ada berapa banyak pertanyaan, baru kita lihat untuk case tadi ini gitu. Mungkin boleh teman-teman yang punya pertanyaan boleh diketik di kolom chat ataupun raise hand dulu supaya aku tahu teman-teman punya pertanyaan apa aja gitu. Teman-teman dari teman-teman ada pertanyaan dulu, mungkin di kolom chat aku mau tahu, siapa tahu ada teman-teman yang mau tanya di luar materi juga silakan. Oh ya, dari HP 1000 Supreme, nah, aku stop share biar bisa lihat mukanya. Oke, silakan. Iya Kak, saya ingin menanyakan soal apa sih perbedaannya UI atau UX? Oke, sebenarnya ini materi yang kemarin nih, jadi day 1 sebenarnya itu udah dibahas soal perbedaan UI sama UX, tapi aku bahas sedikit lagi. Jadi gampangnya UI itu tampilan visualnya aja, sedangkan UX itu lebih ke kerangka dari UI. Jadi kayak flow dari satu page ke page yang lain gitu. Dari satu misalnya kalau kalau klik misal contoh ya, kalau kita klik button di satu aplikasi, larinya kemana sih? Nah, itu disebut flow gitu. Misalnya kita tambah add to cart produk, nah habis itu kita buka cartnya, terus kita check out, kita payment, nah semua langkah-langkah itu flow gitu. Nah, di luar flow juga ada namanya information architecture, di mana kita juga
ada banyak informasi ke dalam satu page, gimana kita ngatur informasi dalam satu page itu disebut juga information architecture. Tapi cara layoutingnya, kita bikin font yang mana yang besar, mana yang kecil, terus bentuk buttonnya bisa rounded atau enggak, terus warnanya mesti warna apa, itu semua masuk ke UI gitu. Itu kemarin aku udah jelasin, dan juga aku udah bilang kalau di belakangan ini zaman sekarang uh, nggak banyak lagi yang dipisah. Jadi kayak most company sekarang adalah menggabungkan keduanya. Kita paham flow-nya dan juga bisa ngedesain UI-nya gitu, bro. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi mungkin dari teman-teman pertanyaan dulu. Mumpung kita punya waktu, kayak soalnya kalau kalau kita pakai buat case study, menurut aku buat tadi yang case study, menurut aku sayang gitu soalnya biasanya case study tuh nggak cukup cuman 20 menitan gitu, sedangkan kalau 20 menit nanti nggak maksimal, terus nanti yang ada teman-teman malah eh, makin bingung gitu mau mesti ngapain gitu. Jadi mending aku kasih untuk open pertanyaan dulu. Oke, pertanyaan berikutnya ada apa aplikasi apa yang sering digunakan untuk membuat UI? Nah ini balik lagi sebenarnya sama kayak kemarin udah dibahas. Jadi aplikasi yang dipakai adalah Figma ya teman-teman. Eh, jadi aplikasi yang dipakai cuman Figma aja, nggak ada yang biasanya sih nggak ada yang lain sih. Jadi aku biasanya pakai Figma cukup untuk semuanya. Tapi ada juga yang kadang-kadang kita butuh misalnya pakai Adobe Illustrator ataupun Photoshop. Tapi mostly sih Figma cukup untuk semuanya gitu. Kak, saya izin mau tanya lagi, boleh gak Kak? Ya silahkan. Eh, apa itu UX researcher Kak? Oke, UX researcher sesuai namanya eh, dia ngerjain research. Tadi kan aku bilang di bagian empathize, karena kita tuh ngewawancara user, yang tahu apa yang user butuhin dan sebagainya kan. Nah, itu sebenarnya juga bisa bagian dari research gitu. Nah, bagian dari research itu biasanya dilakuin sama UX researcher gitu. Tapi researcher tuh jauh lebih fokus sama researchnya. Jadi dia tuh jauh lebih dalam, jauh lebih benar-benar nyari tahu apa yang user mau. Atau bisa juga dia tuh nge-riset tentang marketingnya, tentang bisnisnya, arahnya mau kemana. Itu juga semuanya tuh bisa lewat UX researcher gitu. Nah, UX research itu bedanya dia kadang-kadang dipisah sih. Jadi UX research sendiri, desainer sendiri gitu. Kalau riset fokusnya ya udah riset doang. Dia nggak ngedesain. Sedangkan kalau desainer kadang-kadang kita ada ngeriset tapi dikit aja gitu. Maksudnya kayak nggak terlalu banyak lah gitu. Nggak sedalam dan sefokus si researcher gitu kurang lebih. Semoga menjawab barusan. Terima kasih Kak. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari Muhammad Ilyas. Kalau desainer UX itu kerjanya hanya menjadi desain aja atau juga koneksikan sebuah aplikasi. Nah, aku kurang paham nih koneksi itu maksudnya gimana. Cuma aku nangkepnya kalau di sini maksudnya ngoding, eh enggak sih, nggak jauh. Aku kerja sih nggak ngoding. Oh ya, aku tadi lupa perkenalan. Aku punya experience kurang lebih 3 tahun di UI UX teman-teman aku. Tapi aku start dari 2020 sebenarnya sih belajarnya. Tapi ya baru masuk kerja 2021 kurang lebih. Nah, kalau ngoding sih nggak pernah ya sejauh ini. Jadi emang cuma fokus ngedesain aja. Ya, benar. Cuma kadang-kadang ya tergantung company-nya ya. Kadang-kadang apa kalau company kecil misalnya dia minta kita untuk misalnya bikin front end juga siapa tahu ada sih yang sekarang kayak gitu atau bikin icon atau bikin animasi ya, balik lagi sih kayaknya tergantung tempatnya sih tapi mostly biasanya sih nggak desain sih jarang yang ada sampai ke ngoding juga gitu.
Oke, nah aku lanjut dari Andre Dwi. Eh, Kalau WordPress kah sama Figma itu gimana? Bagus mana? Perbedaannya apa? Nah, itu sejujurnya sangat berbeda ya. Kalau nanyanya Illustrator sama Figma, mungkin aku masih bisa ngomong mereka tuh mirip karena sama-sama ngedesain vektor. Bedanya kalau Figma itu bisa kita buka pakai browser, kalau Adobe Illustrator nggak bisa. Dan kalau Adobe Illustrator itu kita em, lebih berat. Jadi kita harus install dan sebagainya kan, dan berbayar, ya kan. Jadi kayaknya kalau sama-sama WordPress tuh kejauhan deh. Kalau disamain sama sama Illustrator menurut aku masih sangat wajar gitu karena mereka sama-sama vector base, sama-sama bisa buat aplikasi gitu. Nah, WordPress itu adalah web builder tools gitu. Eh, Mungkin boleh di googling kali. Kayaknya kalau aku jelasin WordPress kepanjangan lah ya. Intinya kalau Figma buat ngedesain, WordPress itu buat ngebuat website. Terus soalnya pernah dengar kayak membuat website pakai WordPress begitu kan. Karena memang WordPress fungsinya untuk ngebuat website, sedangkan kalau Figma fungsinya untuk ngedesain gitu. Jadi lurusin lagi, Figma adalah desain tool sama kayak Canva. Kalau teman-teman paling familiar sama Canva, bedanya tanpa tanpa template kali ya, dan jauh lebih kompleks. Eh, ya kali. Mungkin jadi ibaratnya dia kayak Canva karena sama-sama online, tapi dia kosong tanpa template sama kayak Adobe Illustrator atau Photoshop gitu kan, blank blank canvas. Nggak ada fitur template ya. Ya itu kalau Figma kayak gitu, dan yang kita pakai buat ngedesain aplikasi atau website. Jadi buat desain websitenya pakai Figma, tapi kalau mau ngebuat website jadi live, tapi nggak ngoding sih, itu jadi kayak WordPress itu nggak ngoding, tapi dia eh drag and drop tools. Jadi kayak kita bisa ngebuat website tanpa coding, pokoknya itu pakai WordPress gitu. Gitu sih kurang lebih, semoga menjawab. Jadi ada perbedaan sangat berbeda sih Figma dan WordPress gitu. Secara fungsinya mereka beda. Semoga menjawab buat Andre Dwi gitu. Next aku ke Lila OFFC. Izin bertanya, untuk UX designer dari junior sampai senior itu berapa ya kira-kira kisaran gaji? Kayaknya kalau soal ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, kemarin-kemarin tuh ada yang ngebuat riset soal ini. Kalau nggak salah tuh si KOL deh, X Ticket yang ngebuat. Kalau nggak salah ya, dia yang buat di Twitter dan cukup rame. eh ada perbandingannya tuh dari junior sampai desainer. Dari junior sampai junior sampai manajerial, bahkan kalau dia udah compile satu file. Cuman emang itu tuh kayaknya kurang ini juga ya, range-nya terlalu jauh. Jadi kayak range-nya tuh contoh, apalagi yang senior sama manajerial ya, itu range-nya bisa dari 10 sampai 100 juta waktu itu dia buat ya kalau nggak salah. Karena tergantung company-nya sih. Jadi tergantung company. Contoh-contoh lagi misalnya ya, aku bisa lihat kalau company di Lampung, di di Jogja gitu, mungkin ngegaji yang junior bisa cuma 4 juta, 5 juta, karena memang UMP daerahnya kan. Sedangkan kalau di Jakarta mungkin bisa 6 atau 7 mungkin ini. Atau bisa kurang juga sih. Kayaknya ada juga, aku pernah dengar yang 4 juga ada. Dan dan sekarang tuh kayaknya gaji udah jauh lebih apa ya? Lebih luas range-nya karena adanya ini, teman-teman. Adanya penyesuaian sih gaji di masa sekarang, karena setelah pandemi dan setelah kayaknya demand-nya udah mulai nggak sebanyak dulu, jadi penyesuaian gaji, tapi tetap juga ada sih yang tinggi. Atau misalnya teman-teman eh, tahu di luar negeri pasti gajinya lebih gede gitu. Aku pernah dengar dari salah satu senior aku, kalau di contohnya di Eropa atau di Dubai, gajinya kalau dirupiahin sebulan bisa lebih dari 100 juta. Dan itu cuma untuk yang senior ya, bukan itu, bahkan belum sampai ke manajerial. Gaji segitu tuh kalau dirupiahin sampai 150 sampai
itu tuh belum belum manajer posisinya. Posisinya baru kayak associate senior atau senior, itu kalau di rupiah bisa segitu. Tapi itu karena balik lagi kursnya mereka mahal sih. Dan mungkin supply di negara itu masih dikit. Contohnya kayak di Jepang, di Dubai, contohnya supply-nya lebih sedikit dibandingkan mungkin sama kita di Indonesia. Jadi secara gaji mungkin lebih tinggi gitu. Dan memang semua yang di luar negeri secara gaji akan lebih tinggi sih kalau dirupiahin ya. Jadi kayaknya nggak bisa aku sebut soalnya range-nya terlalu jauh gitu. Bahkan di Indonesia sendiri kayaknya company yang besar, contohnya misalnya kayak Astra, kalau aku compare sama agency bisa beda gitu gajinya. Jadi kayaknya nggak ada range sih. Sama sih sebenarnya semua profesi juga menurut aku kayaknya semua profesi juga range-nya kalau dibilang ada range pun tergantung company-nya kan. Segede apa company-nya, dia bisa bayar semahal apa gitu. Developer juga gitu nggak bisa dipatok rata berapa gajinya untuk junior dan senior gitu sih. Ya itu jawaban dari aku, semoga menjawab. Oh iya Kak, saya ingin menanyakan lagi. Ya, Boleh ya Kak? boleh. Nah ya, soal yang saya tahu kan di perusahaan itu kan ketika ada project itu kan satu tim. Mm-mm. Nah, kalau misalnya pengalaman Kakak nih, eh, kalau ada project itu UI UX designer sama web development itu satu tim apa dipisah Kak? Eh, kebanyakan satu tim, tapi kalau yang udah, jadi tergantung juga se, se-mature apa timnya. Semakin mature, semakin gede, jadi dipisah. Jadi bisa jadi tim. Tapi kalau satu project sih jadi tim project hitungannya ya. Tapi kalau secara struktural jabatan, ada company yang nyatuin misalnya sama-sama tim IT gitu. Jadi dalam tim IT ada UI UX, ada web developer, ada back end, ada front end gitu misalnya. Eh, tapi kalau ada juga nih yang modelnya tuh secara struktural tim produk sendiri gitu, tim produk design sendiri, eh, tim tech sendiri gitu, tim tim developer sendiri itu juga ada. Tapi kalau di project ya pasti jadi satu sih, pasti web web ataupun app developer barengan sama UI UX barengan sama product manager atau project manager atau business analyst ya namanya bisa macam-macam tapi ada satu lagi pasti yang ngebuat requirement yang bagiannya rapat-rapat nah itu pasti ada satu lagi jadi yang esensial itu tapi biasanya tergantung segede apa timnya bisa bertambah bisa berkurang roles-nya itu kurang lebih. Oke Kak, thank you atas penjelasannya. Sudah menjawab. Oke, Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan lagi boleh raise hand kalau mau nanya langsung atau mau ngetik. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari uh, Nia Agniyatul. Kalau tahapan testing sendiri dicobanya sama desainer atau developernya ya, Kak. Nah, desainer sendiri kita punya namanya UT, User Testing, Usability Testing. Jadi itu buat ngetes flow-nya, misalnya udah benar atau belum gitu. Tapi di developer juga punya tes-tesnya sendiri. Contohnya ada tes ketika dijalanin jalan atau enggak aplikasinya. Ada stress test juga buat ngecek berapa lama waktu yang diperlukan. Dan sebagainya sih. Developer juga punya tesnya sendiri. Cuman di sini yang aku jelasin tahapan tesnya ini kalau dari segi desainer. Tapi dari segi developer mereka juga punya testing sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab. Oke, next dari Andre Maulana. Nah, ini aku kurang paham nih. Mungkin boleh dilengkapin pertanyaannya gimana? Kan HC itu mengarahnya ke experience yang dirasakan user. Nah, aku kurang paham. Ini mungkin apa kurang lengkap pertanyaannya? Mungkin boleh ditambahin dulu.
Yang Andre Maulana mungkin boleh ditambahin dulu atau boleh diomongin gitu, karena pertanyaannya aku kurang ngerti nih maksudnya arahnya gimana. Oke, aku jawab yang berikutnya dulu dari Krisna. Pertimbangan bikin fitur atau menu baru itu gimana? Biasanya sih banyak ya, kayak dari user minta atau bisa juga dari kebutuhan bisnis. Jadi misalnya mau nge-launch fitur baru karena ada ya misalnya ngebuka revenue baru gitu buat perusahaan ya, eh, itu masuknya tapi ranahnya mungkin ke product manager ya. Product manager yang lebih paham arahnya mau kemana, terus juga bisnisnya harus kayak gimana itu biasanya product manager lebih paham lah kalau yang itu. Mostly sih kayak gitu sih. Gitu sih teman-teman. Ada pertanyaan lagi teman-teman mungkin boleh diketik di kolom chat ataupun eh raise hand juga silahkan. Masih ada waktu nih aku tungguin sampai jam 9 pas buat jawab pertanyaan teman-teman. Untuk tadi yang tadi ini aja aku share screen lagi. Teman-teman boleh screenshot dan jadiin ini sebagai eh, materi pembelajarannya. Nah, silakan teman-teman untuk di screenshot jadiin materi pembelajarannya teman-teman bisa eh, bikin case study ini mungkin. Nanti kalau teman-teman butuh reviewnya di besok dan juga lusa, teman-teman bisa eh, bisa sesi pas waktu Q&A, teman-teman boleh reach out, nanya sama aku, nanti aku akan kasih feedbacknya kalau teman-teman yang butuh feedback. Gitu. Ini teman-teman jadi latihan di rumah aja. Karena butuh waktu sih dan ini kayaknya apalagi kalau teman masih baru kayaknya nggak cukup ya saat 10 menit 20 menit pasti butuh waktu lebih dari 1 jam gitu untuk ngerjain itu sih. Ada lagi pertanyaan, silahkan yang punya pertanyaan boleh dikirim di kolom chat.
Jadi pertanyaannya, maksudnya HCI itu apa termasuk seperti kita mendapatkan feedback saat klik tombol bisa berubah warna, jadi seperti pengalaman dalam UX. Oke, jadi HCI itu sebenarnya intinya adalah eh, lebih luas dari itu sih. Jadi HCI itu gini-gini. Kalau teman-teman belajar eh, IPA, misalnya IPA waktu di SMA, ilmu pengetahuan bagi tiga ada kimia, fisika, biologi. Di fisika ada lagi hukum, misalnya hukum Newton, gitu contoh aja ya. Nah, HCI itu setara dengan fisikanya itu sendiri gitu. Nah, dalam fisika ada tadi hukum Newton. Hukum Newton itu contohnya seperti design thinking gitu. Nah, dalam hukum Newton ada rumus-rumusnya lagi kan. Ada rumus Newton satu, Newton 2, Newton 3 gitu. Yang kayak F aksi sama F reaksi, Newton 3 kalau nggak salah. Nah, itu baru masuk ke dalam contoh sehari-harinya gitu. Dan contoh sehari-harinya pun dibedah lagi kan, bisa bisa lebih kecil lagi, bisa jadi cuman sekedar kecepatan. Nah, itu bisa jadi kayak button gitu kalau di UI. Jadi part yang lebih kecil lagi gitu. HCI itu part yang lebih besar gitu. Nah, menaungi UI UX itu sendiri. Jadi HCI itu setara dengan mungkin ilmu fisika gitu yang mana eh, ilmu yang lebih besar, gitu. Gambaran yang jauh lebih besar dibandingkan cuma sekedar kita tadi button dan sebagainya gitu. Itu part kecilnya, sedangkan part besarnya ya human computer interaction sendiri gitu. Semoga menjawab. Ada lagi mungkin dari teman-teman silahkan yang mau bertanya. Awalnya silahkan masih bisa untuk diketik di chat. Dan juga teman-teman silahkan ya screenshot ini jangan lupa. Habis ini aku stop share. Stop share dulu. Oke, kalau dari teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, sekarang udah jam 9. Aku kasih waktu 2 menit lagi deh buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan diketik. Apapun pertanyaannya boleh, nggak harus materi hari ini yang terkait wilayah. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Teman-teman silahkan bertanya. Eh, Bisa aku jawab malam ini, kalau bisa, jadi aku jawab langsung. 2 menit lagi sebelum mungkin kita udahin sesi malam ini. Oke, ada pertanyaan. Apa tantangan terbesar di perusahaan sebagai seorang UI UX designer? Kerjaannya bisa banyak banget atau bisa dikit banget atau walaupun kesannya UX tuh ngerjain sebenarnya kita ngerjain flow dan lain-lainnya tapi
kadang masih banyak juga, apalagi mungkin di company yang lebih konvensional, orang-orangnya akan anggap ya sama aja kayak desain grafis. Jadi ya diperlakukannya untuk ngedesain icon lah, animasi, banner, dan teman-temannya gitu. Jadi tantangannya ya harus siap dengan berbagai macam orang. Oh ya, harus siap juga ketemu berbagai macam orang. Desainer, karena kayak sering komunikasi sama berbagai macam tipe orang, tipe stakeholder. Terus juga eh, ya tadi itu harus banyak belajar karena kita tiba-tiba ada teknologi baru atau tiba-tiba ada yang harus dikerjain di luar yang kita tahu yang kita harus kerjain juga kadang-kadang. Jadi itu sih kayak tantangan terbesar gitu. Oke, semoga menjawab. Next yang dari Lila OFC, apakah kakak sering mendapatkan kesulitan ketika project bisa UX design? Eh, ya kadang-kadang, kadang enggak, tergantung sih tiap tiap project punya project juga ada yang gede, ada yang kecil, ya ada yang short, ada yang panjang, dan kayaknya tiap ini tuh ini deh apa namanya ya beda-beda gitu, nggak selalu sulit lah. Kalau sering dibilang sering ya ada, tapi maksudnya nggak, kalau sering itu kesannya kayak tiap kali project itu sering banget gitu, nggak. Ya tiap tiap project punya tantangan masing-masing sih. Itu susah aku jelasin, nanti mungkin teman-teman kalau perlu mengalami sendiri lah baru paham bahwa ya banyak project yang kita mungkin pikir oh ya cuma tinggal dari sini ke situ gitu, tapi ketika di project tuh kita akan bolak-balik muter-muter kayak nggak akan semulus yang dipikirkan. Itu aja sih yang bisa aku bilang soal ceritanya, tapi ya tiap project beda-beda lah. Tapi kadang ada yang gampang sih, ada yang kayaknya smooth gitu, ada juga yang kayak bikin sakit kepala gitu, yang butuh panadol gitu. Jadi itu perbedaan setiap project, setiap tergantung orangnya juga siapa sih yang kita harus kerjasama gitu. Itu sih, semoga menjawab. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Apakah lama UI UX ada batas umur? Apakah harus sudah lulus kuliah? Waktu kakak umur berapa? Apakah sudah lulus kuliah? Aku mulai dari fresh grad, jadi full. Jadi aku belajar waktu dari semester 6, tapi ya ngelamar dan dapat kerjanya waktu fresh graduate abis sidang sih. Jadi pokoknya udah lulus sidang, udah megang surat keterangan lulus, tapi ya belum keluar ijazah teman-temannya. Tapi pokoknya adalah surat lulusnya. Kalau batasan umur setahu aku sih kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau kuliah apa enggak, kayaknya tergantung company-nya. Tapi mostly yang aku, mungkin semua company yang aku masukin semuanya kayaknya mengharuskan kita S1 sih gitu. Walaupun nggak nggak terlalu dipentingin gitu, maksudnya kayak apa ya? Contoh kayak background, oh ya background aku tuh S1 psikologi gitu. Jadi kayaknya nggak begitu dipentingin gitu ijazahnya, IPK-nya gitu. Kayaknya nggak penting gitu. Maksudnya nggak dipakai lah itu semua. Nggak kayak formal administratif aja sih ijazah mah. Tapi emang most company maunya yang S1 sih kayaknya. Ini aku karena UIX itu masuk dalam back office ya, masuk ke dalam eh, kalaupun di kantor kantor pusat biasanya kita jarang akan di kantor cabang, dan nggak akan turun ke lapangan. Kita akan di belakang layar, di belakang komputer gitu, dan biasanya kantor pusat. Jadi jadinya kayaknya seperti pada umumnya ya, kantor pusat semuanya maunya lulus S1 gitu. Walaupun emang yang lebih penting portofolio dibandingkan ijazah. Dan aku tahu ada banyak senior senior ya zaman apa yang sekarang namanya atau posisinya udah tinggi gitu di IOS, tapi mungkin dia nggak kuliah gitu. Uh, nggak banyak sih, mungkin beberapa ada kayak gitu konsep, jadi nggak kuliah, jadi cuma sampai SMA tapi habis itu belajar desain, sekarang bahkan sampai jadi lead, sampai
jadi VP desain ada sih kasus yang kayak gitu ada. Tapi masalahnya kayaknya kalau start di 2024 sekarang sih menurut aku kayaknya hampir semua wajib butuh lulus kuliah atau at least masih sedang kuliah sih kayaknya masih oke juga sih. Apalagi kalau kuliahnya online gitu kayaknya masih oke karena setahu aku ada sih yang kayak gitu dia masih lagi kuliah gitu. Jadi mulai gitu jadi kuliahnya entah dia kuliah malam atau dia kuliah online tuh sekarang sih oke-oke aja sih company masih nerima. Ya gitu kurang lebih. Jadi nggak ada batasan umur sih kayaknya enggak ya. Tapi mungkin ada sih company terutama company gede ya yang pakai batasan umur. Tapi batasan umur pun kayaknya maksimalnya lumayan ini deh, lumayan maksudnya lumayan jauh gitu, Mbak. Batasan umurnya sampai di umur 35 kalau nggak salah atau 40. Jadi lumayan nggak yang kayak harus 20-an gitu nggak sih. Nggak salah gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau ya sepengalaman aku ya. Dan most company require kita untuk bisa speaking and writing in English buat posisi UX designer. Jadi buat teman-teman, besides the UX skills, we also need to speak English properly to get the job itself. Jadi ya kita harus bisa ngomong Inggris juga untuk dapetin pekerjaan. Most company ya, aku nggak bilang semua, kebanyakan butuh yang bisa ngomong Inggris. Karena profesi UI UX seringkali kalau misalnya company-nya pakai vendor dan vendornya luar negeri, ya UI UX harus bisa ngomong gitu sama vendornya atau kliennya. Jadi kita bahkan yang untuk lokal gitu yang company Indonesia biasa kebanyakan nyarinya selain bisa nggak desain ya bisa ngomong komunikasi dalam bahasa Inggris gitu. Kalau kasus aku sendiri karena perusahaan yang sekarang kebetulan multinasional dan tim aku itu sebenarnya tim regional, jadi headquarternya Singapura, jadi lead aku di Singapura, terus teammates aku anggota tim itu terdiri atas dari Indonesia, Cina, Singapura, ada Thailand dan Vietnam juga. Nah, jadi of of course komunikasi semuanya dalam bahasa Inggris gitu karena kita beda-beda negara. Tapi even di perusahaan Indonesia pun yang pernah aku alamin, at least kita bisa bahasa Inggris ketika tadi ketemu vendor gitu. Atau setidaknya pasif Inggris sih. Biasanya kalau mereka kalau kalau company Indonesia mungkin pasif aja Inggris cukup lah. Maksudnya karena kan nggak selalu gitu ngomongin. Tapi kalau company yang modelnya multinasional atau remote work yang dari Singapura, dari Amerika kan, of course, English is the ones. Gitu sih teman. Ya, gitu. Jaksel ya? Enggak sih, aku di Jakarta Barat. Eh, aku bisa bahasa Inggris karena memang dari dulu, dari SMP aku otodidak belajar dan emang cita-citanya bisa ngomong English fluently, not Jakseli ya, not kayak aku nggak pengen ngomong kalau Jaksel itu nyampur-nyampur antara Indonesia dan Inggris gitu. Sedangkan kalau aku dari dulu goalsnya adalah bisa ngomong English fluently, the full English, gitu. Not straight English. This is like I want to be able to speak English fluently like native speakers dari dulu. Uh, jadi bukan bahasa Jaksel sih teman-teman. Bahasa Inggris yang formal juga. Jadi Jaksel tuh bahasa Inggrisnya nggak formal gitu. Sedangkan kalau di company kita butuh bahasa Inggris yang formal. Kalau nanya sesuatu sama orang pakai bahasa yang sopan gitu kayak would you mind if I ask you something gitu kayak kalian keberatan kalau aku nanya sesuatu. Jadi bahasa Inggrisnya jauh lebih sopan, jauh lebih polite gitu. Itu sih teman-teman. Ya bener. English without practice is nonsense. Jadi ya teman-teman uh, selain belajar perlu teman-teman belajar bahasa Inggris sih. Dan kayaknya itu akan jadi bare minimum. Bare minimum, saya standarnya adalah tadi S1 bisa bahasa Inggris dan punya skill UI UX untuk bisa ngelamar di company. Kayaknya untuk saat ini, untuk 2024, at least punya itu sih. Punya semua yang tadi aku sebutin to get the job di company, di teman-teman. Ya sih, itu yang bisa aku bilang.
buat teman-teman. Ada lagi tuh, Kak. Oke, mungkin karena udah waktunya ya, udah jam 21.13 sekarang. Aku udahin dulu. Sampai ketemu di besok. Kita masih ada besok dan lusa. Uh, kita masih ada besok dan lusa. Jadi sampai ketemu teman-teman di besok dan lusa untuk materi-materi berikutnya. See you semuanya. Bye-bye. Silahkan kalau yang mau leave.